wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiyil alim minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Al-ayah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita keluarga besar SMPN 3 Campaka bisa turut andil dalam kegiatan pasaran kitab, yang mana pada tahun ini kita akan mengkaji bersama-sama kitab Talimut Ta'alim. Dan alhamdulillah pada hari ke-10 ini kami dari keluarga besar UPTD SMPN 3 Campaka nanti akan berbincang dan membahas terkait dengan pasal fi ta'dibil ilmi wa ahlihi. Nah, tentunya kajian kami ini nanti akan sama-sama kita belajar dengan narasumber yang cukup humble dan sudah ahli di bidangnya. Nanti kita akan sama-sama mengkaji di bab ini bersama Al-Ustadz Ahmad Sanusi SPDI. Beliau adalah guru PAI di SMPN 3 Campaka dan beliau adalah salah satu narasumber yang akan ikut serta dalam kegiatan ini. Tentunya kolaborasi antara guru AKPK dan PAI di SMPN 3 Campaka ini. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, untuk mempersingkat waktu kita akan mencoba untuk memulai pengajian ini dengan sama-sama membacakan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma futah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min huzaini rahmatik. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Pak Ustaz, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini sebagaimana kita ketahui bahwasannya Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta ini ada kegiatan yang sangat luar biasa yang melibatkan para pendidik, khususnya guru PAI dan AKPK yang ada di Kabupaten Purwakarta untuk pasaran kitab. Nah, alhamdulillah mungkin tahun kemarin kita sudah melaksanakan pasaran kitab Safinah, dan tahun ini yang kita akan bahas yaitu kitab Talimut Ta'alim. Dan kebetulan kita di SMPN 3 Campaka ini kebagian di hari ke-10, yaitu membahas pasal fi ta'dibil ilmi wa ahlihi. Nah Pak Ustadz, nanti kami ingin belajar bersama dengan Pak Ustadz, dan mohon nanti penjabaran apa sih yang dimaksud dengan pasal fi ta'dibil ilmi wa ahlihi ini. Dan mungkin nanti Pak Ustadz akan membahasnya, dan kita nanti akan mencoba sampai bahasannya itu di Innal mu'allima wa tabiba kilahuma, ya sampai situ. Mungkin agak lumayan panjang, tetapi saya percaya walaupun nanti waktunya agak tergesa-gesa, pengajian ini akan penuh dengan keberkahan dan mudah-mudahan bisa menambah hasanah ilmu untuk kita semua. Untuk mempersingkat waktu, mangga Pak Ustadz, untuk kajiannya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd.
para mustami'in wal mustami'at hadaniyallahu wa iyyakum. Mari kita awali pembacaan kitab Ta'limut Ta'alim dari mulai pasal Faslun fi ta'dhimil ilmi wa akhdihi yaitu pada halaman 16 dalam terbitan Toha Putra Semarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini adalah sebuah pasal fi ta'dhimil ilmi, di dalam menjelaskan tentang mengagungkan ilmu, wa ahlihi, dan mengagungkan ahli ilmu. Ini pasal sangat bagus sekali, yaitu tentang mengagungkan ilmu, menghormati ilmu, dan juga berikut mengagungkan dan menghormati ahli ilmu. Ahli ilmu ini kita terjemahkan saja secara global, yaitu guru. I'lam, ketahuilah wahai mukhatab ghair muayyan, bi anna talibal ilmi, bahwa sesungguhnya orang yang menuntut ilmu, tapi murid atau siswa, la yanalu, tidak akan mendapatkan orang yang menuntut ilmu, murid, al ilma, kepada ilmu, wala yang tapi'u, dan orang yang menuntut ilmu tidak akan mendapatkan manfaat bihi, kepada ilmu, illa bi ta'dhimil ilmi, kecuali dengan mengagungkan ilmu, wa ahlihi, dan mengagungkan ahlinya ilmu. Orang yang menuntut ilmu, yaitu siswa, bisa dikatakan siswa, santri, atau murid, tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Ilmunya tidak akan bermanfaat kecuali dengan mengagungkan ilmu dan mengagungkan ahlinya ilmu. Ahlinya ilmu itu adalah guru, artinya harus menghormati guru. Wa ta'dhimil ustadi wa tauqirihi, dan mengagungkan guru, wa tauqirihi, dan menghormati guru. Ahli ilmu ini adalah berikut, yaitu guru, dengan mengagungkan guru, menghormati guru. Kila, telah dikatakan, man wasola illa bil hurmati, ma wasola, tidak akan mencapai, siapa man orang, wasola, yang ingin mencapai, siapa orang kepada yang dicarinya, illa bil hurmati, kecuali dengan hormat, dengan menghormati. Wa masakoto, man sakoto illa bitarkil hurmati, wa masakoto, dan tidak akan jatuh man orang, sakoto, yang jatuh siapa orang dari martabat yang tinggi, illa bitarkil hurmati, kecuali dengan meninggalkan hormat, wa takdimi, dan mengagungkan. Ini pentingnya orang apabila ingin sampai kepada apa yang dicarinya, maka harus hormat. Ingin mencapai derajat yang tinggi, sama, harus dengan hormat dan takdim. Wakilah, dan dikatakan al hurmatu khairun minat ta'ati, hormat itu khairun, lebih baik, lebih bagus, minat ta'ati, daripada ta'at. Hormat, menghormati, lebih baik daripada taat. Selanjutnya, alataro anal insana la yakfuru bil maksiati wa innama yakfuru bitarkil hurmati. Alataro, apakah kamu tidak mengetahui? Apakah kamu tidak bisa melihat? Apakah kamu tidak melihat? Bisa. Anal insana, bahwa sesungguhnya manusia, layak buruk, tidak menjadi kufur manusia, bil maksiati, dengan melakukan perbuatan maksiat. Manusia tidak menjadi kufur dengan sebab
melakukan perbuatan maksiat. Wa innama yakfuru, akan tetapi manusia menjadi kufur bitarkil hurmati, dengan meninggalkan hormat, dengan tidak menghormati. Dengan tidak menghormati bisa menjadi kufur. Kalau dilihat dari surahnya, bi anna tarka hurmati amrillahi wa nahyihi, bahwa sesungguhnya meninggalkan menghormati perintah Allah dan yang dilarang oleh Allah, yaitu seperti di antas tahipahu wastihana bihi, seperti menganggap enteng atau menghinakan kepada perintah Allah. Nah, itu bisa menyebabkan kekufuran. Istihana dan istihtam itu bisa menyebabkan kekufuran. Contohnya seperti orang umpamanya disuruh melaksanakan zakat, dan tidak mau melaksanakan zakat, tidak mau, itu orang maksiat, dosa. Ada orang melaksanakan zakat, barangkali terpaksa, kemudian dia menghina, menganggap enteng kepada hukum zakat, meskipun dia melaksanakan zakat tersebut. Apabila orang tersebut menghina atau menganggap enteng kepada hukum zakat, maka orang tersebut adalah kufur hukumnya. Selanjutnya, wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimul muallimi. Wa min ta'dhimil ilmi, dan diantara mengagungkan ilmu, ta'dhimul muallimi adalah mengagungkan muallim. Muallim itu guru. Mengagungkan ilmu harus berikut dengan mengagungkan guru. Mengagungkan guru adalah mengagungkan ilmu. Arti mengagungkan di sini menghormati, menghargai, mentaati apa yang diperintahkan oleh guru. Makanya kepada semua siswa-siswi, murid seluruh Kabupaten Purwakarta, hargai, hormati para guru. Apabila menghormati guru, berarti kita telah menghormati ilmu. Qala Aliyun karamallahu wajhah. Qala, telah berkata Aliyun, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan kepada dirinya Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Ana abduman allamani harpan wahidan. Aku adalah abduman, hamba sahayanya orang, allamani, yang mengajari orang tersebut kepadaku, harpan wahidan, kepada satu guru. Ini kata Sayyidina Ali, aku adalah hamba sahayanya orang yang mengajariku walaupun cuma satu guru. Hamba sahaya, budak belian, orang yang bisa diperjualbelikan, sampai Sayyidina Ali menganggap dirinya sebagai budak. Insya'a ba'a, jika mau orang yang mengajariku, ba'a, dia bisa menjualnya. Orang yang mengajari Sayyidina Ali, jika mau orang tersebut bisa menjual Ali. Wa insya'a a'taqo, dan jika mau orang yang mengajari Ali, a'taqo, dia bisa memerdekakan Ali. Wa insya'a istaroko, dan jika mau orang tersebut menjadikan abid kepada Ali. Terserah gurunya, terserah orang yang mengajari Ali, pasrah Ali di hadapan gurunya. Qad unsirtu, dan sungguh telah dibacakan syair, aku telah dibacakan sebuah syair bidzalika, tentang mengagungkan Ali, tentang mengagungkan guru. Ini semuanya dibebankan kepada siswa, kepada murid. Semuanya dibebankan kepada murid dalam mengagungkan guru dan ilmu. Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi. Nah ini nih. Ra'aitu, saya telah berpendapat,
ahakol haki, kepada yang paling berhak dari yang berhak. Yang paling berhak dari yang berhak. Hakol mu'allimi, kepada haknya untuk guru. Guru mempunyai hak yang sangat luar biasa. Tolong diperhatikan ini, terutama kepada para pemegang kebijakan. Nih, tolong diperhatikan bagaimana konteks dalam ta'lim ta'alim. Ini belajar ta'lim ta'alim di bulan Ramadan ini jangan hanya sebagai angin lewat saja, tetapi harus diperhatikan oleh para pemegang kebijakan. Bagaimana nih pandangan terhadap bagaimana yang terdapat dalam ta'lim ta'alim. Wa aujabahu, dan yang paling wajib hak guru hibdon, dijaganya, dipeliharanya. Hak guru harus benar-benar diperhatikan. Kalau istilah kita malah ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam. Lakon hakko, sungguh berhak. Tuh pakai lakon, taukid. Lakon hakko, sungguh berhak. Ayuh, dan bahwa diberi hadiah ilaihi, kepada mu'alim, kepada guru, karomatan, memuliakan, menghormati, litalimi harfin wahidin, karena mengajar satu huruf. Alfu dirhamin, 1000 dirham. Ayuhda, pakil dari ayuhda, diberi hadiah 1000 dirham. Ini baru mengajari satu huruf, apalagi ini huruf sudah terhingga, tak terhitung. Ini satu huruf sudah 1000 dirham. Hak guru tuh, hak guru. Saking menghargainya guru. Guru itu sebuah aset, aset bagi sebuah negara, aset guru. Tidak akan ada kepala desa tanpa ada guru. Tidak akan ada camat, bupati, gubernur, sampai presiden tidak akan ada tanpa ada guru. Orang datang kemana? Mau ke KPU. Mau apa ke KPU? Oh, daftar. Daftar apa? Umpamanya daftar jadi wali kota atau jadi bupati. Persyaratannya apa diantaranya 5? Tidak ada ijazah. Diterima tidak kira-kira Ustaz? Tidak diterima. Kenapa tidak ada ijazah? Karena tidak sekolah. Berarti orang tersebut tidak punya guru kalau tidak sekolah. Nah ini artinya guru sangat mempunyai peran yang sangat penting di dunia ini, khususnya di negara kita. Makanya guru harus benar-benar diperhatikan. Ini lakon hakku ayuhda ilahi karomatan. Guru sangat berhak untuk mendapatkan hadiah karena menghormati. Kalau sekarang mah bulan Ramadan barangkali THR saja. THR. Barangkali dari Linuhung TV nih, karena para ustadz, para guru mengisi konten-konten. Nah, ini hadiah buat guru nih, dengan tujuan menghormati dan memuliakan kepada guru yang telah berjasa. Barangkali itu mohon untuk diperhatikan kepada para pemegang kebijakan. Ini tentang guru nih. Mohon sekali lagi, ini ta'limut ta'lim, belajar di sekarang ini jangan hanya sekedar seperti angin yang lewat saja. Lanjutkan. Ini ada alfu dirham, ya Allah, 1000 dirham. Berapa itu 1000 dirham? Kalau 10 juta, masih kecil. Coba ini 1000 dirham, masya Allah. Satu huruf itu, masya Allah. Enggak dianjuk, enggak. Cash. Fa'in naman alamaka harfa. Fa'in naman, maka sesungguhnya orang alamaka yang mengajarimu. Yang mengajarimu. Ini kepada siswa, kepada murid-murid. Dengarkan nih, para siswa, para murid nih. Kalian kalau mau memberi hadiah kepada guru, jangan ragu-ragu, jangan tanggung-tanggung. Nih saya lulus, saya naik kelas, syukuran memberi hadiah kepada guru. Jangan tanggung-tanggung. Niat karomatan lil ustaz, karomatan lil mu'allim, menghormati, menghargai ilmu dan menghargai ahlinya ilmu. Itu niat aja yang bagus. Kalau ada yang menggugat, ini dalam ta'limut ta'lim ada referensinya. Dalam ta'limut ta'lim, saya memberi hadiah kepada guru, memberi penghargaan kepada guru, memberi bakat
kepada guru, referensinya ada dalam Ta'limut Ta'lim, jelas itu, jangan ragu lagi. Kepada para siswa, kepada orang tua, silakan referensinya memberi fatwa kepada guru ada dalam Ta'limut Ta'lim. Nah, lanjut. Fa'innaman allamaka, maka sesungguhnya orang yang mengajarimu harapan kepada satu huruf mimma dari perkara tahtaju yang kamu membutuhkan ilai kepada perkara tersebut ini di dalam agama, bahwa maka adapun orang yang mengajarimu itu abuka adalah bapakmu ini di dalam agama. Oh, maka kita menganggap siswa-siswa ini sebagai anak di sekolah, anak didik, anak kita di sekolah. Nah ini kalau kita istilahnya dikiaskan, dianalogikan dengan keadaan di sekolah. Nah ini orang yang mengajari satu huruf dan itu dibutuhkan dalam agama. Umpamanya mengajari tata cara wudhu, cara wudhu, membasuh muka, baru membasuh muka, mengajari urusan agama, maka orang yang mengajari tersebut adalah bapakmu di dalam agama. Nah itu berarti anak, orang yang diajarinya anak di dalam agama. Makanya cocok di sekolah disebut dengan anak didik. Kita menganggap anak dan kita sebagai guru adalah bapaknya ketika di sekolah. Lanjut. Wa kana ustadzuna asy-syaikh al-imam Sariduddin Asy-Syairazi. Ustaz Syekh Imam Sariduddin Asy-Syairazi yaqulu, beliau berkata, qala masyayikhuna, telah berkata guru-guru kami, para guru kami, man aroda ayyakuna ibnuhu aliman. Nih, tolong diperhatikan kepada para orang tua terutama nih, yang harus diperhatikan orang tua nih. Man barang siapa orang aroda yang menginginkan ayyakuna, bahwa terbukti ibnuhu, siapa ibnuhu, anaknya orang tersebut, aliman, menjadi orang yang berilmu. Siapa orang yang ingin anaknya menjadi orang yang berilmu, payang bagi ayyuraqya al-ghuraba minal fuqaha'i, payang bagi maka perlu mesti ayyuraqya, bahwa dia menjaga al-ghuraba kepada orang-orang yang mengembara, para pengembara, minal fuqaha'i, dari para ulama ahli fikih, wa yukrimahu, dan dia memuliakan fuqaha, wa yu'azzimahu, dan mengagungkan fuqaha, wa yu'tiyahu, dan memberi fuqaha syai'an kepada sesuatu, ilam yakun ibnuhu aliman, fa'ilam yakun, maka jika tidak terbukti ibnuhu, anaknya orang tersebut, aliman, menjadi orang yang berilmu, yakunu hafidhuhu aliman, maka akan terbukti hafidhuhu, anaknya, cucunya orang tersebut, aliman, adalah menjadi orang yang alim, orang yang berilmu. Nah itu makanya kepada guru harus banyak memberi, kita banyak ngasih. Tujuan apa? Semoga anaknya menjadi orang yang berilmu. Ini katakan, apabila anak yang tidak menjadi orang yang berilmu, cucunya nanti menjadi orang yang berilmu. Seperti itu. Mudah-mudahan para orang tua siswa, para orang tua murid, jangan sampai canggung kalau mau ngasih kepada guru. Wa min taqiril muallimi ala yamsya amamahu, dan itu tetap dari sebagian menghormati guru, ala yamsya, bahwa tidak berjalan siapa orang amamahu, di hadapan alim, di hadapan guru. Oh, ini ramah anak nih, ramah anak. Jadi anak harus ramah kepada guru. Sekolah ramah anak. Ini semuanya dibebankan kepada siswa, dari awal tadi sampai sekarang dibebankan kepada siswa semuanya. Siswa yang harus ramah itu siswa, yang harus menghargai guru itu siswa. Terus guru bagaimana ini? Guru bagaimana? Ingat, kita punya konsep utlu bila ilma minal mandi bila lahdi, atau dikirakan long life education.
belajar seumur hidup. Guru itu nah, seperti saya ini yang Ustaz, guru punya guru, saya punya guru, saya menghargai kepada guru saya taklim kepada guru saya. Nah, sebab apa? Kita punya guru, punya murid lagi ke bawah, murid taklim kepada kita. Seperti itu, terus estafet, terus estafet. Guru saya taklim kepada gurunya lagi, terus atas terus. Dari bawah ke atas terus taklim kepada gurunya. Seperti itu, estafet. Hanya ini dibebankan kepada murid, kepada siswa, dibebankan. Ini ramah anak, artinya anak ramah kepada guru. Kalau guru jangan diragukan lagi, anak ramah, guru akan lebih ramah, seperti itu. Lanjutkan lagi, wala yajlisa, dan tidak duduk orang tersebut, orang makanahu di tempatnya mu'alim, di tempat guru, tidak berani. Apalagi duduk di meja guru, siswa gak berani. Ramah anak. Walaya bertani ada tidak memulai orang akan lama kepada berbicara indah di hadapan guru ila idnihi, kecuali dengan izin guru dan izin mu'alim. Sudah berani memulai berkata, kecuali kalau guru sudah mengizinkan, silahkan kamu kalau mau bertanya. Kalau menurut pandangan orang ini membuat siswa nantinya tidak kritis, tidak benar nih. Nanti siswa tidak kritis, tidak bisa begitu. Ini adabnya seperti ini, dalam konsep ta'lim seperti ini. Konsepnya siswa tidak bisa semaunya acungkan tangan, apa guru ini tidak bisa. Tidak mengurangi kekritisan seorang siswa, para murid tidak berkurang. Tetap kritis harus, hanya ada batasan tertentu. Walaupun sirot, dan tidak banyak berbicara, dan tidak banyak al-kalama kepada berbicara indah di hadapan orang muridnya, tidak banyak berbicara di hadapan alim kepada gurunya. Walayas ala, dan tidak bertanya syai'an kepada sesuatu indah malah nanti ketika guru tersebut bete. Kita malah ketika bete, guru barangkali lagi capek telah kurang mood, nah muridnya tidak terus bertanya kita. Wayurohiyah, dan menjaga orang tersebut, murid katakanlah al-wakta kepada waktu, menjaga waktunya, lihat dulu waktunya sedang apa nih guru nih. Walayaduko, dan tidak mengetuk muridnya al-babah kepada pintu, balayas biru melainkan sabar hatta yakhruja, sehingga keluar mu'alim atau guru keluar. Kotok-kotok dipaksa. Jangan, itu adabnya, tata keramanya, etikanya tidak baik. Harus ramah kepada guru, ramah anak, sekolah ramah anak. Artinya anak harus ramah kepada sekolah, kepada lingkungan sekolah, dan ramah kepada guru. Guru tentu akan ramah, sudah pasti guru akan ramah. Palhasil, maka ada kesimpulannya adalah anau, bahwa sesungguhnya keadaan yudlabu dituntut ridhonya mu'alim, wajah ditanibu, dan menjauhi suhtahu kepada murkanya mu'alim, murkanya guru, wajah tasilu, dan patuh amrohu pada perintahnya mu'alim. Jadi harus dalam rangka mencari ridho guru, menjauhi murka guru, patuh terhadap perintah guru. Itu yang harus dilaksanakan oleh seorang murid. Harus apa kata guru? Tapi selanjutnya perhatikan, dibuai maksiatillahi, dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah. Kalau oleh guru suruh mencuri, ya jangan. Gak boleh. Kamu mau mencuri, gak boleh. Wala ta'ata, dan tidak ada taat lil makhluki kepada makhluk bi maksiatil khaliqi, dalam berbuat maksiat kepada Allah. Tidak boleh taat kepada makhluk meskipun guru tidak boleh taat kalau disuruh maksiat.
Wa min tauqirihi, dan itu tetap di antara menghormati muallim, menghormati guru. Tauqiru auladihi adalah menghormati anak-anaknya atau putra-putrinya guru. Menghormati putra-putrinya guru termasuk menghormati guru. Waman, dan menghormati orang yata'alaku yang berhubungan orang tersebut bihi dengan guru. Seperti barangkali saudaranya, orang tuanya yang punya hubungan dengan guru tersebut. Kemudian wakana Ustaduna Syekhul Islami Burhanuddin Sohibul Hidayati yuhki, bahwa guru kami Syekhul Islam Burhanuddin Sohibul Hidayah yang mempunyai kitab Sohibul Hidayah menghikayatkan, menceritakan inna wahidan bin kibari a'immati Bukhara, sesungguhnya seseorang min kibari a'immati Bukhara, dari para pembesar imam-imam negara Bukhara, salah seorang dari pembesar para imam negara Bukhara. Luar biasa ini. Karena yajlisu majlis darsi. Nah, orang tersebut salah satu dari pembesar imam yang ada di negara Bukhara sedang duduk majlis darsi di tempat belajar, sedang duduk di tempat belajar. Wa kana yaqumu bi khilali darsi. Wa kana yaqumu, salah seorang imam tersebut dari negara Bukhara berdiri bi khilali darsi, di tengah-tengah belajarnya, di tengah-tengah belajarnya berdiri. Ahyanan beberapa waktu berdiri aja. Kemudian wasa'alu, lalu bertanya, nanya, orang-orang nanya anhu, tentang berdirinya imam tersebut. Tentang berdirinya salah satu dari pembesar negara Bukhara. Tentang itu bertanya, wa yaqulu, dan berkata, inna bana ustadi, sesungguhnya anak guruku, yang abu, dia sedang bermain ma'asibyani, bersama anak-anak yang lain, fisikati di jalan. Oh, ada anak guru saya sedang bermain di jalan. Fa'idha ra'aituhu, maka apabila aku melihat kepada anak guruku, aku berdiri lahu, untuknya, untuk anak guruku. Mengapa berdiri? Takdiman di ustadi, karena mengagungkan, menghormati kepada guruku. Sampai anaknya pun juga dihormati karena hormat kepada guru. Sampai anak gurunya sedang bermain, orang tersebut sudah berpangkat imam, dan berpangkat sudah punya jabatan, berdiri karena menghormati gurunya, Lanjut. Waqadi al-imam Fakhruddin al-Arsabandi kana ra'isul a'immati bi Marwan. Kodi Imam Fakhruddin al-Arsabandi adalah pemimpin atau kepalanya para imam di negara Marwan. Wa kana as-sultanu yahtarimuhu goyatal ihtiram. Wa kana sultanu, dan sultan raja menghormati, sangat menghormati. Jadi menghormati kepada Imam Fakhruddin goyatal ihtirami, dengan sangat menghormati. Di sultan sangat hormat kepada Imam Fakhruddin. Wa kana yaqulu innama wajadtu hadza mansoba bi hurmatil ustadi. Wa kana yaqulu, dan imam tersebut berkata, wajadtu hadza mansoba, saya menemukan derajat ini, pangkat ini, jabatan ini dihormatil ustadi, dengan sebab menghormati ustaz, dengan sebab menghormati guru. Sebab menghormati guru sehingga dia mendapatkan jabatan ini, jabatan. Kemudian
Pak ini kuntu ahdi mustadi Al-Qadi Abu Yazid. Pak ini maka sesungguhnya aku kuntu terbukti aku ahdumu, aku melayani ustadi kepada guruku Al-Qadi Abu Yazid Ad-Dabus, melayani dia melayani guruku yaitu namanya Qadi Abu Yazid. Wa kuntu ahdimu, dan saya melayani Abu Yazid, wa adbahu ta'amahu, dan saya memasak makanan Abu Yazid. Wala aku, dan saya tidak memakan minhu dari makanannya Qadi Abu Yazid. Jadi Syekh tadi itu Imam Fakhruddin melayani gurunya yang namanya gurunya itu Qadi Abu Yazid, tapi melayani, memasakkan makanannya, tapi tidak ikut makan. Dari memasak makanan buat guru itu bukan untuk numpang makan, bukan untuk numpang makan. Wasaimu al-imam, wala aku, dan saya tidak makan minhu dari makanannya Qadi Abu Yazid. Wasaimu al-imam al-ajaru Syamsuddin al-Halwani, dan Syekh al-Imam al-Ajar Syamsuddin al-Halwani qad kana kharaja min Bukhara. Beliau Syamsuddin al-Halwani keluar dari Bukhara. Wasakana fi badil qura, beliau diam di sebagian kampung ayaman beberapa hari, jadi tinggal dulu di sebagian kampung beberapa hari. Bihadisatin, karena ada sesuatu kejadian wakat yang terjadi hadisah. Jadi diam dulu, tinggal dulu di kampung karena ada kejadian. Waqad jaratu talamiduhu, waqad jaratu, dan sungguh telah berkunjung kepada Syekh Al-Halwani talamiduhu, murid-muridnya beliau, Ghairu Syekhil Imam Al-Qadi Abi Bakr Az-Zaronji, tapi ada yang tidak berkunjung, yaitu Syekh Imam Qadi Abu Bakr Az-Zaronji. Nah, beliau tidak berkunjung, tidak datang kepada gurunya, tidak nengok barangkali. Pakola lalu hina lakiyahu, Pakola lalu berkata Syekh Halwani, Syamsuddin al-Halwani tadi, Syamsul Aiman al-Halwani berkata lahu kepada Abu Bakar, Qadi Abu Bakar, hina lakiyahu, ketika Syekh Al-Halwani bertemu dengan Qadi Abu Bakar, lima dalam tajurni, mengapa kamu tidak berkunjung kepadaku? Naon, bahasa orang aku naon, mana yang datang ke kuring gitu. Pakola lalu berkata, menjawab siapa Qadi Al-Halwani, kuntu masgulan bihidmati al-walidah, kuntu masgulan, saya disibukkan bihidmati dengan melayani al-walidah kepada ibu. Jadi sibuk melayani ibunya, barangkali ibunya sudah lumayan tua, barangkali sudah lanjut usia. Qala berkata Syekh Qadi Al-Halwani, turjaku al-umroh wala turjaku raunaqad darsi, turjaku, kamu dianugerahi al-umroh, umur, diberi umur, anugerahi umurnya barangkali panjang. Wala turjaku raunaqad darsi, tapi kamu tidak dianugerahi indahnya belajar, indahnya pelajaran. Wakana, dan ada kadalika seperti itu, bahwa Syekh Qadi Abu Bakar ini tidak merasakan indahnya dalam pelajaran. Fa'inau kana kadalik, fa'inau, maka sesungguhnya keadaan karena terbukti Syekh Qadi Abu Bakar kadalik seperti itu. Di aksari al-Qadi, pada kebanyakan waktu-waktunya Qadi Abu Bakar bilqura, di kampung-kampung, walam yang tadi, dan tidak tersusun
tidak tersusun lalu kepada Qadi Abu Bakar ad-darsu pelajaran. Nah ini apa menceritakan bahwa seorang murid tadi ceritanya tidak berkunjung kepada gurunya, padahal barangkali dekat, tidak terlalu jauh, kategorinya seperti itu. Jadi ada apa pengaruhnya diantaranya belajarnya itu tidak terlalu baik, kurang baik belajarnya. Kemudian lanjutkan, paman ta'adda minhu ustadahu, paman ta'adda barang siapa orang yang menyakiti atau membuat sakit hati minhu dari orang tersebut ustadahu kepada gurunya. Jadi murid menyakiti gurunya sehingga guru sakit hatinya oleh murid tersebut. Awas, perhatikan, perhatikan nih kepada para siswa-siswi, murid-murid semuanya perhatikan. Paman ta'adda minhu ustadahu, barang siapa orang yang menyakiti gurunya, ini menyakiti sampai sakit, guru hatinya sakit, yuromu barakatal ilmi, maka orang tersebut akan dihalangi keberkahan ilmunya. Masya Allah, dihalangi keberkahan ilmunya. Awas, walayan tapu dan orang tersebut tidak akan mendapatkan manfaat kepada ilmunya illa qalilan, kecuali hanya sedikit saja. Mendapatkan manfaat ilmunya hanya sedikit, gara-gara menyakiti hati gurunya. Innal mu'allima wa tabiba kilahuma, innal mu'allima, bahwa sesungguhnya mu'allim guru, ingat mu'allim itu guru, wa tabiba dan dokter, kilahuma keduanya, yaitu mu'allim dan tabib, guru dan dokter, la yansihani, tidak akan memberikan nasihat, idahuma apabila guru dan dokter lam yukroma, tidak dihormati. Keduanya guru dan dokter tidak dihormati. Pasbir, maka bersabarlah engkau lidaika kepada penyakitmu, injabauta, jika kamu menentang dokter, karena dokter jangan begini jangan begitu, tidak boleh makan ini, ditentang, maka sabarlah terhadap penyakitmu. Kalau menentang tabibah kepada dokternya penyakit, karena nurut apa kata dokter, ya sabar aja udah dengan adanya penyakit tersebut. Wakna bijahlika injapauta mu'alliman, wakna dan cukuplah kamu bijahlika dengan kebodohanmu, injapauta jika kamu menentang mu'alliman kepada guru. Apabila menentang guru, udah kamulah bodoh aja selamanya. Seperti itulah kira-kira. Kalau menentang guru, kalau ingin bodoh sudah tentang guru, lawan guru, jangan taat kepada guru. Berarti mafhum mukhalafahnnya, apabila ingin mendapatkan ilmu, ingin menjadi orang pintar, ingin orang cerdas, taati, ikuti apa kata guru, selain berbuat maksiat kepada Allah. Seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan, terutama kesalahan dari segi i'rab, dari segi lugah, segi makna, surah, semuanya semoga diampuni dan semoga bisa mengoreksi lebih baik. Ini hanya sekedar saya memberikan mata saja bahan, mudah-mudahan yang lainnya bisa menjelaskan lagi. Dan saya mohon kepada para pemegang kebijakan pendidikan, dengan belajar ta'lim ini, mohon untuk direkomendasikan apa isi ta'lim untuk perkembangan pendidikan kita, pendidikan siswa-siswi yang berkarakter, yang berakhlak mulia, seperti itu. Mohon harus ditonton, harus dibaca ta'lim. Terima kasih, silakan Ustaz. Alhamdulillah, luar biasa ya kajian kita pagi ini. Dengan pasal bita'dimil ilmi wa ahlihi, begitu banyak hal yang kita dapati dari kajian ini. Tadi dikatakan oleh narasumber Pak Ustadz bahwasannya guru itu wajib dihormati,
dan bukan hanya sekedar guru ya, termasuk para keturunannya. Nah, ketika kita menghormati guru dan para keturunannya, maka kita sama dengan memuliakan ilmu. Nah, Pak Ustadz, mungkin saya sedikit bertanya. Tadi ada perkataan Sayyidina Ali ya, kalau tidak salah, barang siapa yang mengajarkan satu huruf itu berhak mendapatkan 1000 dirham. Nah, dalam konteks ini nih, di dalam pendidikan kita khususnya mungkin di sekolah ya, hari ini fenomena yang terjadi, anak-anak kita ke guru itu jangankan apa yang dikatakan Sayyidina Ali ini, untuk menghormati saja takdirnya itu sudah mulai pudar, Ustaz. Nah, kira-kira apa sih masalahnya sehingga anak-anak kita di zaman sekarang ke gurunya ini banyak yang sudah tidak menghormati, Ustaz? Mungkin bisa dijawab langsung. Ya, terima kasih Ustaz. Ini opini ya, opini. Jawabannya kita kembali kepada talim ta'lim, gitu aja. Jawabannya kembali kepada talim ta'lim. Kita kan di sekolah ada konsep apa namanya ramah anak. Ini ramah anak ini bagaimana? Apakah hanya guru yang harus ramah kepada anak itu? Sedangkan yang barusan kita baca, baru sebagian ini semuanya dibebankan kepada siswa. Siswa harus benar-benar ramah kepada guru, bahkan harus ramah kepada keturunannya, ramah kepada orang-orang yang berhubungan dengan guru. Ini semuanya dibebankan dari awal sampai yang berusaha saya terakhir dibaca, semuanya dibebankan kepada siswa, kepada murid, dibebankan kepada murid. Makanya jawabannya ini, jawabannya ini. Mudah-mudahan lah ini talim ta'lim bisa direkomendasikan, bisa dijadikan bahan pegangan sehingga dirumuskan oleh para pemegang kebijakan. Isi talim ta'lim dirumuskan benar-benar, kemudian disosialisasikan ke sekolah-sekolah semuanya, khususnya Purwakarta, dan mudah-mudahan ini bisa disosialisasikan ke seluruh Indonesia. Isi daripada taklim ta'lim untuk apa? Untuk membangun kader-kader pemimpin bangsa kita dalam rangka menyongsong 1 abad kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah itu, mudah-mudahan coba ya kali Ustaz ya. Berarti mudah-mudahan. Terima kasih Ustaz. Nah, jadi kita kembali lagi ya ke kajian kita. Ketika hari ini anak-anak sudah kurang hormat, berarti esensi dari kitab talim ini belum sampai. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pasaran kitab talim ta'lim yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta yang disiarkan nanti oleh Dinhum TV, ini bisa membawa pencerahan bagi dunia pendidikan kita khususnya di Kabupaten Purwakarta, bahwa bagaimana sih anak ini seharusnya terhadap guru. Jadi ketika talim ini diterapkan, mungkin nanti akan lain ceritanya. Dan mudah-mudahan tadi dikatakan oleh Pak Ustadz, bukan hanya sekedar program seremonial saja untuk mengisi bulan suci Ramadan, tetapi lebih ditekankan kepada penerapan sekolah masing-masing. Baik Pak Ustadz, ini sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan, tetapi karena waktu juga mungkin sudah hampir 20 menit ya kita bersama mengisi kajian ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Ahmad Sanusi SPDI yang telah memberikan wejangan dan kajian terkait dengan kitab Talim Ta'lim ini. Harapan kita semua mudah-mudahan melalui program ini dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Purwakarta bisa lebih maju dan anak-anaknya bisa lebih berkarakter dan soleh-solehah. Dan mungkin ada yang disampaikan Pak Ustadz terkait dengan kesimpulan, apa sih kesimpulan dari kajian kita hari ini? Silakan. Ya, terima kasih. Kesimpulannya yaitu yang pertama, bahwa guru adalah aset. Guru adalah barang yang sangat berharga. Berikut dengan ilmunya. Hargailah guru. Menghargai guru berarti menghargai ilmu. Guru sangat berperan. Tadi saya katakan tidak akan ada presiden,
tidak akan ada gubernur, tidak akan ada bupati, tidak akan ada camat, dan tidak akan ada kepala desa tanpa ada guru. Nah, terima kasih. Alhamdulillah, begitu luas ya pemahaman terkait dengan takdim kepada ilmu dan ahlinya itu. Ternyata kita selama ini masih jauh ya, terutama di pendidikan kita, sehingga apa yang terjadi di hari ini di anak-anak kita masih jauh kepada harapan. Nah, mudah-mudahan sekali lagi closing statement dari kami, mari kita sama-sama memuliakan ilmu, memuliakan guru dan ahlinya, sehingga dengan kita memuliakan para guru, kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan menjadi orang-orang yang berkah di dalam keilmuannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Kami atas nama keluarga besar UPTD SMPN 3 Campaka mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian dari Ibu dan Bapak, terutama para penonton ya dari di Nuhung TV. Mudah-mudahan kajian kita bisa berlanjut di hari-hari berikutnya yang akan disampaikan oleh teman-teman kita dari sekolah-sekolah lain. Kami atas nama pembawa acara dan narasumber mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian kajian ini kurang maksimal dan mungkin banyak kesalahan. Kita tutup sama-sama dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.